Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rapi Pertama dari kelas 4E. Di sini saya akan menjelaskan tentang doping dalam olahraga. Nah, apa yang dimaksud dengan doping? Doping adalah jenis obat-obatan atau zat terlarang yang dikonsumsi oleh atlet untuk meningkatkan performanya dan kinerja atletik mereka dalam olahraga kompetitif. Kemudian, mengapa doping dilarang? Alasannya karena akan berdampak negatif bagi karir dan masa depan seorang atlet. Hal ini dikarenakan dampak negatif tersebut akan berdampak dalam jangka panjang, seperti menimbulkan ketergantungan, rusaknya organ atau saraf pada tubuh, rentan terserang penyakit, hilangnya karir dalam olahraga, dan alasan lainnya mengacu pada ancaman kesehatan atas obatan-obatan tersebut. Lalu selanjutnya, klasifikasi doping. Dalam olahraga, doping merujuk pada penggunaan obat peningkatan performa oleh para atlet agar dapat meningkatkan performa atlet tersebut. Akibatnya, doping dilarang oleh banyak organisasi olahraga seluruh dunia. Secara universal, para atlet olahraga yang beralih ke obat doping diyakini terpicu oleh keinginan kuat untuk mendapatkan prestasi instan. Ada sejumlah obat doping tergolong populer di kalangan atlet yang notabene sangat tidak diperbolehkan oleh badan-badan olahraga manapun. Obat-obat tersebut seperti erythropoietin atau EPO, cerah, steroid anabolik, human growth hormone atau HGH. Selanjutnya ada diuretik, kemudian insulin, stimulansia, narkotika analgesik, zat anabolik, dan lain-lain. Dari klasifikasi tersebut, para atlet akan menggunakan obat yang sesuai dengan kebutuhan olahraga yang digelutinya agar prestasi maksimal dapat dicapai, meskipun prestasi adalah prestasi semu. Kemudian selanjutnya, apa itu doping manipulatif? Kemudian selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan doping manipulatif. Kemudian selanjutnya adalah apa itu doping manipulatif? Doping manipulatif adalah proses rekayasa yang secara sengaja dengan melakukan penambahan, pensembunyian, penghilangan atau pengkapuran terhadap bagian doping. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara melakukan pencegahan doping. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan doping. Yang pertama adalah sosialisasi mengenai doping. Pemahaman mengenai jenis obat-obatan yang termasuk doping perlu disosialisasikan, tidak hanya kepada atlet, tetapi juga kepada pelatih dan stakeholder di dunia olahraga. Selain bahaya penggunaan doping, sosialisasi mengenai jenis-jenis doping dan unsur yang termasuk ke dalam doping perlu untuk dilakukan. Kemudian pemeriksaan anti-doping. Atlet sebaiknya menjalani pemeriksaan anti-doping secara berkala. Hal itu penting untuk dilakukan karena Badan Anti-Doping Dunia atau WADA kerap menambah jenis obat-obatan yang termasuk doping setiap tahunnya. Pemeriksaan anti-doping dapat melalui tes urin dan juga tes darah. Kemudian, tidak mengonsumsi sembarang obat. Pada setiap ajang internasional, para atlet diminta tidak mengonsumsi jenis obat-obatan selain yang dianjurkan dokter atau tim medis yang bersangkutan. Dan juga dokter atau tim medis diminta untuk dicek secara berkala atlet tersebut dalam mengonsumsi obat. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara pemeriksaan doping. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan memberikan prosedur dalam pemeriksaan doping. Yang pertama adalah pemberitahuan kepada atlet untuk pengujian doping. Kemudian selanjutnya atlet melapor ke ruang pengawasan doping. Lalu atlet memilih botol penampung urin.
Lalu atlet mengumpulkan sampel urin di bawah pengawasan petugas. Kemudian petugas memeriksa pH dan berat jenis urin atlet. Kemudian lalu atlet memberikan keterangan yang diperlukan petugas. Kemudian terakhir atlet menandatangani formulir pengujian. Nah, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya mengenai doping. Apabila ada kesalahan ataupun penjelasan yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.